Halo teman-teman, selamat datang di channel aku. Kali ini kita bakal ngobrol santai tapi tetap bermanfaat terkait dengan geoteknik. Kenalin, aku Rumaisya, mahasiswa teknik sipil yang berfokus di geoteknik. Di video ini aku mau sharing dari sudut pandang aku, kenapa geoteknik itu penting bagi kita yang mau merancang struktur yang kuat dan aman. Soalnya sebelum kita mikirin desain atau memilih material, kita harus kenal dulu nih sama si tanah yang nantinya bakal jadi pondasi segalanya. Jadi buat kamu mahasiswa teknik sipil, calon engineer, atau cuma penasaran gimana sih tanah bisa menopang gedung-gedung yang tinggi, pastiin tonton video ini sampai habis ya. Oke, sebelum kita mulai, aku mau kasih gambaran dulu nih, apa yang bakal aku bahas supaya kamu gak bingung dan bisa ngikut nyimak dengan enak. Aku bakal mulai dari pendahuluan. Aku akan jelasin kenapa geoteknik itu penting dan kenapa harus kamu tahu sebagai mahasiswa teknik sipil. Lalu ada ruang lingkup. Aku bakal jelasin apa aja sih yang dikerjain sama engineer geoteknik, mulai dari penyelidikan tanah sampai perkuatan tanah. Ada juga peran. Kenapa geoteknik jadi bagian yang gak kalah penting di proyek konstruksi? Bahkan bisa dibilang fondasi dari segala fondasi. Lalu ada penerapannya. Aku bakal jelasin gimana contoh nyata geoteknik dipakai di berbagai jenis proyek. Lalu juga di tantangan geoteknik. Karena nggak cuma enak-enaknya aja, geoteknik juga punya tantangan yang harus kita hadapi supaya kerjaan nanti aman dan efektif. Lalu di penutup aku bakal simpulin semua poin yang penting dan kasih semangat buat kamu yang mau serius dalam geoteknik. Oke, kita mulai di pendahuluan. Apa itu geoteknik? Geoteknik adalah cabang teknik sipil yang mempelajari sifat dan perilaku tanah dan batuan untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan konstruksi yang aman dan stabil. Bayangin deh, sebesar apapun gedung yang kita bangun, semua itu berdiri di atas tanah. Nah, tanah ini bukan cuma tempat berdiri, tapi punya karakter dan sifat yang harus kita pahami supaya bangunan itu aman dan tahan lama. Jadi struktur sekuat apapun tergantung pada tanah di bawahnya. Prinsip dasar geoteknik ini kita belajar sifat tanah, yaitu terkait tekstur, kadar air, berat jenis, dan sebagainya. Ada juga sifat mekanik tanah. Kita akan belajar terkait kekuatan geser, konsolidasi, penurunan tanah, dan yang paling penting adalah interaksi antara tanah dan struktur, di mana tanah itu memberikan respon terkait beban dari struktur yang kita buat. Makanya, geoteknik ini ibarat langkah awal kita kenal sama si tanah, biar semua perencanaan dan desain yang kita buat nanti tepat sasaran. Sekarang kita masuk ke ruang lingkup ya. Jadi apa aja sih biasanya dikerjain sama engineer geoteknik? Ruang lingkupnya meliputi semua hal yang berhubungan dengan tanah dan batuan di lokasi proyek. Mulai dari penyelidikan sifat fisik dan mekanik tanah, baik secara langsung di lapangan ataupun di laboratorium. Analisa buat tahu seberapa kuat tanah itu bisa menopang beban. Selain itu, ada juga desain fondasi, sesuai dengan kondisi tanah yang ada. Gak hanya mendesain, kita juga akan memverifikasi hasil dari desain perencanaan yang telah dibuat. Jadi, misal fondasi tersebut telah dibangun, kita akan mengecek apakah kekuatan dari fondasi tersebut bisa menopang beban yang telah kita rencanakan secara realistisnya gitu. Dan memastikan stabilitas lereng dan galian supaya nggak longsor ataupun runtuh. Dan misal ada tanah yang lemah atau gampang untuk terjadi penurunan ataupun terjadi kelongsoran, kita juga bisa kerja untuk memperbaiki dan memperbaiki dengan berbagai metode perkuatan yang bisa kita lakukan. Jadi ruang lingkup itu luas banget dan menjadi pondasi dari segala perencanaan struktur. Penting banget supaya nggak salah langkah awal dalam pembangunan. Lanjut, kita ada peran geoteknik. Jadi perannya itu apa sih? Geoteknik itu punya peran yang sangat krusial di balik layar pembangunan. Meski jarang kelihatan langsung, pekerjaan geoteknik itu memastikan setiap bangunan berdiri dengan aman dan stabil sesuai umur rencana. Selain itu, geoteknik itu mencegah potensi longsor ataupun keruntuhan tanah yang bisa bahaya untuk proyek dan sekitarnya. Pekerjaan ini juga meminimalkan risiko kegagalan struktur yang bisa berujung kerugian materi dan keselamatan manusia. Dan pastinya, geoteknik itu juga mengoptimalkan desain fondasi supaya yang kita bangun itu tidak hanya aman, tapi juga efisien dan ekonomis sesuai dengan kondisi tanah sebenarnya dan kebutuhan proyek. Jadi, peran geoteknik itu penting banget supaya kita bangun suatu struktur itu gak cuma berdiri, tapi juga tahan lama dan aman. Dan peran geoteknik yang bisa saya simpulin itu, kita tuh diam di bawah permukaan. Namun, kita yang menentukan
struktur itu berdiri atau runtuh. Jadi sebagai penyelidikan dari awal, dari perencanaan, penyelidikan, pelaksanaan, hingga penyelesaian suatu struktur, kita memiliki peran yang sangat penting. Nah, sekarang aku mau bahas terkait penerapan geoteknik di dunia nyata. Geoteknik itu bukan cuma teori, tapi benar-benar diaplikasikan di berbagai jenis proyek. Misal, di desain fondasi atau struktur fondasi. Kita belajar dari yang fondasi dangkal seperti rumah, ataupun masjid, ataupun hal lainnya, sampai fondasi dalam, seperti gedung, jembatan, infrastruktur besar lainnya. Itu kita bahas semua. Ada juga stabilitas lereng. Penting buat mencegah longsor di jalan, bendungan, ataupun di daerah perbukitan. Dengan sudut keruntuhan apapun, kita akan berusaha bagaimana bangunan tersebut dapat dibangun dan dapat dilaksanakan dengan metode yang baik. Ada juga terowongan dan galian. Ini juga butuh perhitungan geoteknik supaya prosesnya aman dan gak berbahaya buat struktur di sekitar. Seperti yang di Jakarta saat ini juga ada proyek MRT. MRT itu kita membangun bagaimana tanah. Kita membuat terowongan dengan metode galian yang tepat agar tanah tersebut tidak runtuh ke bawah dan kita memiliki ruang akses untuk melewati bukit ataupun jalan yang ingin kita bangun tersebut. Geoteknik juga berperan besar dalam mitigasi bencana, seperti penanganan risiko gempa, likuifaksi, dan tanah longsor. Contohnya seperti yang sudah terjadi di Palu, ada likuifaksi, di mana tanah yang tadinya bersifat padat atau solid bisa bergerak cair seperti air. Terjadi likuifaksi. Tanah itu bergerak sejauh 2 km dan pergerakannya itu seperti ombak air. Sehingga hal itu tersebut dapat menghancurkan dan meratakan tanah yang dilewatinya itu. Jadi kita juga mempelajari bagaimana sebenarnya gempa bumi, likuifaksi, dan tanah longsor itu dapat terjadi, penyebabnya apa, dan cara penanggulangannya bagaimana. Proteksi pantai juga termasuk dalam geoteknik, seperti pembangunan tanggul laut dan pengendalian abrasi pantai. Landfill itu adalah pengolahan limbah yang perlu perencanaan khusus agar limbah nggak mencemari tanah dan air. Di proyek pasti kita akan mengalami yang banyaknya penggalian dan pengurukan. Nah, kita tuh mengatur bagaimana tanah yang kita uruk atau kita gali ini tidak akan mengganggu dari proses proyek yang lainnya. Dan tentu saja stabilitas struktur seperti yang saya sampaikan tadi, kita harus memastikan bahwa yang kita bangun itu aman dan sesuai dengan rencana yang kita inginkan. Tapi gak cuma enak-enaknya aja nih kerja di geoteknik. Geoteknik juga punya tantangan. Yang pertama, kondisi tanah itu sangat bervariasi. Bahkan di lokasi yang berdekatan, bisa sejarak 1 km ataupun 500 meter, yang berdekatan sifatnya itu bisa beda banget. Jadi harus teliti waktu adanya penyelidikan tanah yang kita lakukan. Dan data lapangan juga sering gak bisa mewakili seluruh area. Jadi ada ketidakpastian yang harus kita tangani dengan analisa yang matang. Ada penggunaan beberapa software yang dapat kita lakukan untuk mendapatkan pendekatan yang lebih baik. Terus ada perubahan lingkungan seperti iklim, erosi, dan aktivitas manusia yang bakal mempengaruhi stabilitas dari tanah. Aktivitas ini bisa dari pekerjaan, ataupun dari alat berat, ataupun dari beban dinamis lainnya. Dan tidak hanya dinamis saja, beban statis juga dapat mempengaruhi dari stabilitas tanah. Belum lagi bencana alam seperti gempa, longsor, likuifaksi, tsunami yang sulit diprediksi, tapi punya dampak besar dalam stabilitas tanah. Dan itu kita perlu pelajarin juga dalam geoteknik. Terakhir, solusi ideal kadang harus disesuaikan dengan teknologi yang ada dan anggaran proyek yang realistis. Jadi kita perlu pendekatan yang kreatif dalam menyesuaikan konstruksi yang dibangun. Kita perlu pelajari banyak software, kita juga perlu banyak membaca jurnal, kita juga perlu banyak memahami bagaimana tanah ini bekerja. Jadi geoteknik yang baik itu bukan hanya menghitung angka, tapi dapat membaca cerita yang disimpan oleh tanah dan menerapkannya dengan baik dalam proyek yang kita bangun. Sekian dari pembahasan pengantar geoteknik dari aku. Ingat, jadi tanah itu mungkin terlihat diam, tapi sebenarnya dia itu menyimpan rahasia yang sangat menentukan kokohnya sebuah bangunan. Dengan memahami geoteknik, kita bukan cuma membangun struktur,
tapi juga memastikan bangunan berdiri dengan aman dan tahan lama. Semoga materi ini bisa jadi langkah awal ya, bikin kamu semangat belajar geoteknik lebih dalam. Terima kasih sudah menonton sampai selesai teman-teman. Kalau suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe supaya nggak ketinggalan konten seru lainnya. Kalau ada pertanyaan atau topik yang pengen dibahas, tulis aja di kolom komentar. Aku senang banget bisa ngobrol dan belajar bareng kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Semangat ya teman-teman dan jaga kesehatan. Bye-bye.